Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ren Anggraini dari TRI 2A dengan IPM 25782022. Di hands-on kali ini saya akan menjalankan paket tracer di 11.10.2 mengenai design and implement PLSM addressing scheme. Dimana di sini kita akan istilah itu kayak merakit secara fisik di topologi secara fisik gitu ya. Nah, di sini ada topologinya, urutan dari sub 1, router 2, dan sub 2. Nah, di sini ada deskripsinya. Kita menggunakan IP 192, 168, 33.18. Itu berurutan ya, dari yang terkecil hingga terbesar gitu. Dari yang terbesar hingga terkecil. Terus juga di sini ada routernya itu dengan nama BR1 dan BR2 ya. Lalu di sini juga kita disuruh bener nih dia hostnya 40 25 5 40. Oke, juga di BR1 dia menggunakan interface gigabit 0/0/0 sama gigabit 0/0/1 sama juga di router 2 di BR2 nya. Nah, lanjut kita di sini disuruh masukin router nih, perangkat-perangkatnya switch ke dalam rak. Kita nyusunnya kayak gini aja ya, sesuai dengan urutannya dari switch 1 ke router ke baru lalu kita di sini suruh masang kabel. Pertama itu kita akan masang kabel switch 1. Switch 1 itu dari flash Ethernet /5 0/5 sampai router BR1 di gigabit 0/1. Masuk ke BR5 ke flash Ethernet 1 ya. Oke, sudah. Lanjut lagi kita dari router ke router BR1 menggunakan cross. Waduh. Itu gigabit 0/0. Oke, lanjut lagi dari router 2 ke sub 2 sama ya tadi, pakai gigabit 0/1 sampai 5 gini. Oke, setelah itu kita akan nyambungkan kabel konsol dari router 1 ke PC1 ke PC1. Dia menggunakan di PC itu menggunakan port 232 RS232. Lanjut juga ke sama ya di router 2 juga dia. Oke, lupa dipindahin lagi RS232. Oke, kita nggak bisa kejauhan. Oke, kita nyalain. Udah dicalain, jangan lupa dinyalain juga routernya. Oke, apakah ada yang kurang? Ini belum dihidupkan. Oke, di sini compressionnya udah 17%. Ini kita lihat dulu apa aja yang udah. Di sini yang udah itu di BR1 bagian power, terus di BR2 di bagian power juga, switch 1 switch 2 nya udah oke. Berarti yang lain belum. Jadi kita di sini akan menjalankan configuration di PC. Oke.
desktop, terminal, lalu fitur, masuk ke enable, config terminal, masuk ke konfigurasi terminalnya, lalu kita menggunakan hostname-nya kita di BR1, jadi kita menggunakan router 1, lalu kita enable script class, lalu masukin line console. Nah, setelah itu baru kita masukkan passwordnya, Cisco. Masuk, kita keluar, exit, kita keluar, terus masuk lagi ke line TY dari urutan 0 sampai 4, baru kita kasih passwordnya lagi, Cisco. Oke, baru kita masuk, login dan exit. Terus setelah itu kita menggunakan enkripsi, service password encryption ini. Baru kita setelah ini biasanya menggunakan yang namanya pelanggaran. Pelanggaran sih, apa sih, peringatan. Jadi kita menggunakan banner mode. Oke, di sini menggunakan now permitted access prohibited seperti ini. Setelah itu kita akan masuk ke konfigurasi interface-nya, bagian ke IP-nya. Lanjut lagi ke interface. Kita pertama itu kalau BR1 berarti interface Gigabit 0/0/1. Kenapa nih? Oh iya, salah. Oke, seperti ini. Oh enggak, Gigabit 0/0/1 ya. Oke, udah benar. Masuk ke description-nya. Akan link ke switch 1, karena tadi kita mengoneksinya dari switch 1 ke router, dimana portnya itu Gigabyte 0/0/1 ya. Baru kita masukin IP address-nya 92.168.33. Tadi kan ini ya, saya menggunakan 129, ditutup dengan subnet mask 255.255.255, terus di sini menggunakan 192. Oke, setelah itu kita now shutdown, baru kita exit. Lanjut lagi kita ke Gigabyte 0/0/0. Jadi kita masuk ke interface-nya lagi di Giga 0/0/0. Nah, setelah itu kita masukin lagi sih description-nya ke BR2, link ke BR2 ini ya. Lalu masukin lagi IP address-nya 192.168.33.249, ditutup dengan subnet mask. Di sini subnet masknya 252 saya menggunakan, lalu kita shutdown. Setelah itu exit, dan jangan lupa kita keluar lagi, exit, menggunakan copy running, startup config. Oke, seperti ini. Dia sudah oke. Lalu untuk BR2 nya
kita sama ya. Di PC2 itu kita menggunakan ke terminal. Enable itu sama, masuk ke konfigurasi yang sama kayak tadi. Jadi kita masukin hostname-nya itu pilihkan dari satu. Hostname-nya itu BR2. Oke, sudah benar. Oke. Di sini kita masuk lagi ke enable dulu. Coba kita lihat bisa agak lupa ya. Enable terus to enable script ya, masih lupa ya. PC2 enable script plus, setelah itu lagi ke line console baru masukin passwordnya Cisco. Itu kita login, kita masuk, setelah masuk kita keluar lagi. Setelah keluar kita menggunakan line FT dari 0 sampai 4, menggunakan passwordnya Cisco. Setelah itu kita masuk login, setelah login kita keluar, lalu kita menggunakan encryption service password encryption. Nah, biasanya di sini kita menggunakan juga si peringatan banner mode, menggunakan now reset access prohibited. Oke, setelah itu kita masuk lagi ke interface dari
1 ya. Kita masukkan description-nya, link ke suite 2, gunakan alamat IP address-nya itu kita di 192 gunakan berarti tadi 33.193, terus ditutup dengan netmasknya 55.224. Setelah itu kita mau shutdown, lalu kita exit. Kita lanjut lagi ke yang interface gigabyte 0/0/0 jadi 1 ya. Oke, setelah itu description-nya mana nih? Description-nya nggak usah kali ya, harusnya dapat sih. Description link ke PC gitu, mau nggak sih? Jadi aja IP address-nya 192.168 jadi 3.93. Terus setelah 8, terus di sini gunakan IP-nya. Oke, harusnya pakai VLAN enggak ya? Itu di 1, 2-nya kita menggunakan 6833.193. Subnet masknya 254 itu di 1. Nah, di sini udah 90% sih. Kita lihat tadi di addressnya PC2. Agak kebingungan di PC2 ini. Coba saya menggunakan 192. Subnet masknya gampang. Address 7, ya betul. Menggunakan 3. Info tadi itu 103, berarti untuk seduanya kita menggunakan 4.
udah make di Gigabits Ethernet 2.0. Satu dua tiga tiga empat. Oh, tiga Ethernet. Udah. Coba kita ini aja. Lihat sini, langsung aja kita exit. Exit, baru kita nggak bisa. Udah nggak bisa berarti dia udah sebenarnya nggak bisa. Jadi di sini mungkin segini aja. Penjelasan dari saya. Apabila ada kata atau perbuatan yang salah, dan maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.